Kali ini kita akan membicarakan elastisitas permintaan dan penawaran. Secara umum, pengertian elastisitas itu adalah seperti ditunjukkan dalam persamaan ini. Elastisitas itu adalah besarnya tingkat perubahan suatu variabel, dalam hal ini contohnya adalah A, dibandingkan tingkat perubahan variabel yang lain, dalam hal ini adalah B contohnya. Nah, tingkat perubahan A itu bisa dirinci lebih jauh lagi menjadi besarnya A setelah perubahan dikurangi A sebelum perubahan. Ya, jadi selisihnya dibagi rata-rata besarnya A. Jadi rata-rata besarnya A sebelum dan sesudah, sehingga di sini ditulis A sebelum ditambah A sesudah dibagi 2. Hal yang sama juga untuk B. Tingkat perubahan B itu adalah perubahan B-nya atau B setelah dikurangi B sebelum dibagi rata-rata B-nya, yaitu B sebelum ditambah B sesudah dibagi 2. Atau kalau ditulis lebih singkat lagi supaya lebih sederhana menjadi A2 kurangi A1. A2 itu berarti A setelah perubahan dibagi A1 tambah A2 dibagi 2, dan juga untuk B. Ini konsep dasar dari elastisitas. Jadi tingkat perubahan dibagi tingkat perubahan. Nah, metode ini karena angka pembaginya itu adalah rata-rata atau nilai tengahnya, maka metodenya disebut dengan metode midpoint, metode titik tengah. Konsep elastisitas secara umum tadi kemudian bisa diterapkan untuk permintaan, sehingga namanya elastisitas permintaan. Karena permintaan itu yang ingin dilihat adalah bagaimana jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga, maka dalam elastisitas permintaan yang kita ingin ketahui adalah berapa tingkat perubahan jumlah yang diminta dibandingkan dengan tingkat perubahan harga. Jadi dampak perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, cara merumuskannya sama seperti tadi, intinya berarti jumlah barang yang diminta sebelum dan sudah ini dicari selisihnya, dibagi rata-ratanya, dibagi hal yang sama untuk harga. Perubahan harga dibagi rata-rata harganya. Nah, tandanya kita bisa perkirakan tandanya nanti adalah negatif karena sesuai dengan hukum permintaan. Mengapa? Karena kalau harganya naik, jumlah barang yang diminta turun dan sebaliknya. Sehingga di sini kalau misalnya perubahan harganya positif, P2 kurang P1-nya positif, maka perubahan jumlah yang dimintanya akan negatif. Sehingga kalau negatif dibagi positif akan negatif, sehingga elastisitasnya nanti akan negatif. Ya, selama itu sesuai dengan hukum permintaan, maka elastisitasnya negatif. Nah, kemudian kita nanti bisa kelompok-kelompokkan besarnya elastisitas permintaan itu. Ya, nah elastisitas permintaan itu di sini dikelompokkan bisa lebih besar dari 1, kurang dari 1, atau sama dengan 1. Tapi ini mengabaikan tanda negatifnya, hanya dilihat nilai absolutnya. Kalau lebih besar dari 1, namanya elastis. Mengapa disebut elastis? Karena naiknya jumlah yang diminta itu tingkat perubahan jumlah yang diminta itu lebih besar dibandingkan tingkat perubahan harga. Jadi harga naik sedikit saja, jumlah yang diminta mengalami kenaikan yang relatif lebih besar. Kalau elastis itu sebaliknya. Kalau elastisitasnya kurang dari 1, jadi tingkat perubahan jumlah yang dimintanya itu lebih kecil daripada tingkat perubahan harga. Kalau tingkat perubahannya sama, itu berarti namanya elastisitas 1. Ingat, di sini bukan besarnya perubahan jumlah yang diminta atau perubahan harga dalam pengertian absolut, bukan dalam pengertian perubahannya kalau harga berapa rupiah, bukan, tapi relatif ya, sudah dalam angka relatif, yaitu dibagi dengan tingkat perubahannya, atau bisa dikatakan kalau perubahan relatif misalnya dalam persen atau dalam per mil dan sebagainya. Selanjutnya,
seandainya kurva permintaannya linear, berupa garis lurus vertikal semacam ini, maka bisa kita perhatikan di sini bahwa seandainya terjadi perubahan harga, kuantitas yang dimintanya tidak berubah. Sehingga perubahan jumlah yang dimintanya itu sama dengan 0. Kalau kita kembalikan ke rumus elastisitas tadi, perubahan jumlah barang yang diminta 0 dibagi perubahan harga berapapun, bilangan 0 dibagi berapapun, hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga elastisitas dari sebuah kurva permintaan yang vertikal semacam ini adalah sama dengan 0 atau disebut inelastis sempurna. Kemudian kalau kurva permintaannya datar seperti ini, bisa kita lihat di sini perubahan harganya tidak ada. Perubahan harganya selalu pada tingkat tertentu semacam ini. Sehingga perubahan harganya sama dengan 0, sedangkan perubahan jumlah yang dimintanya bisa bervariasi, bisa kecil, bisa besar, tapi perubahan harganya selalu 0. Nah, kalau sebuah angka, yaitu angka itu adalah perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan 0, hasilnya selalu tidak terhingga. Sehingga elastisitasnya, kalau kurva permintaannya datar semacam ini, selalu tidak terhingga atau elastis sempurna. Sekarang kita lihat sebuah kurva permintaan yang merupakan garis lurus berslope negatif semacam ini. Yang perlu diingat adalah bahwa dalam sebuah kurva permintaan yang semacam ini, garis lurus, itu elastisitasnya bisa bervariasi. Jadi elastisitasnya berbeda-beda antar titik yang ada di kurva permintaan ini. Misalnya, kalau kita bergerak dari A ke B, berarti jumlah yang dimintanya berubah dari 5 ke 8. Harganya berubah dari 35 ke 32. Kemudian kalau ini angka-angka ini dimasukkan ke rumus tadi, kita akan mendapati bahwa elastisitasnya adalah negatif 5,15, berarti lebih besar dari 1. Kemudian, kalau kita coba sisi yang lain di sini. Kalau kita bergerak dari G ke H, berarti jumlah yang dimintanya berubah dari 32 ke 34, harganya dari 8 ke 6. Kalau dihitung menggunakan rumus tadi, kita dapatkan elastisitasnya negatif 0,21. Kemudian lagi, kalau di titik yang di tengah di sini, tepat di tengah, ini kira-kira tengahnya di titik ini, itu kalau ada perubahan dalam jarak yang sama dari titik tengah ini, dari C ke F misalnya, berarti jumlah yang diminta berubah seperti ini, harganya berubah seperti ini. Kalau dihitung pakai rumus tadi, dapat elastisitasnya negatif 1. Kesimpulannya, kalau kita berada di daerah sini, di sebelah kiri titik tengah, ini elastisitasnya lebih dari 1 atau elastis. Kalau tepat di tengah itu elastisitasnya 1. Kemudian kalau di sebelah kanan dari titik tengah ini elastisitasnya kurang dari 1 atau inelastis. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini sudah ditulis bahwa kalau sebuah elastisitas permintaan itu besarnya negatif 5,15, tadi istilahnya adalah elastis. Secara lebih rinci artinya apa? Sesuai rumusnya tadi, kalau misalnya harga itu turun dari 35 ke 32 atau dari titik A ke titik B ini, maka penurunan harga sebesar 1%, karena tadi perubahannya relatif, ini ditunjukkan dalam persen, itu menyebabkan jumlah yang diminta akan naik. Ingat arahnya berkebalikan, jumlah yang diminta akan naik sebesar 5,15%. Jadi lihat secara relatif ini lebih besar daripada yang 1%. Kalau yang ini berarti kalau harganya mengalami kenaikan misalnya sebesar 1%, jumlah yang diminta akan turun sebesar 0,21%. Kalau yang ini persennya sama. Kalau harganya naik 1%, jumlah yang diminta turun 1% juga. Kalau harganya turun 1%, jumlah yang diminta naik 1%. Ingat, arahnya selalu berkebalikan karena slope-nya negatif.
Selanjutnya, kita ingin melihat hubungan antara elastisitas permintaan dengan penerimaan. Apa itu penerimaan? Penerimaan itu adalah besarnya harga dikalikan kuantitas. Misalnya, ada seseorang yang menjual buah mangga, satu buah mangga itu harganya Rp1.000. Kalau buah mangga yang terjual itu ada 100, berarti penerimaan dia adalah 100 dikalikan 1000 atau 100.000. Nah, itu kalau dilihat dari sisi penjual itu penerimaan, kalau dari sisi pembeli itu pengeluaran. Jadi bisa dipandang sebagai penerimaan total atau pengeluaran total. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara elastisitas permintaan tadi dengan penerimaan ini. Ingat bahwa di daerah ini, di sebelah kiri di tengah itu elastis, tepat di tengah itu 1, di sebelah kanan sini adalah inelastis. Nah, pada daerah yang elastis ini, kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, ingat kalau kiri ke kanan itu berarti harganya turun, ya, harganya turun. Karena dia elastis, kalau harganya turun, maka jumlah yang dimintanya akan naik, tapi kenaikannya memiliki persentase yang lebih besar. Kalau kita kembalikan ke rumus dari penerimaan total nih, harganya turun, tapi kuantitasnya naik. Naiknya lebih besar daripada penurunan harga secara relatif, sehingga penerimaannya akan naik. Jadi kalau kita bergerak dari sini ke sini, kalau harganya turun, itu penerimaan akan naik. Sehingga digambar di bagian bawahnya, itu kalau kita bergerak dari sini sampai sini, masih dalam range yang daerah sini, itu penerimaannya akan naik. Sebaliknya, kalau kita sudah berada di daerah sini, itu elastisitasnya kurang dari 1. Sehingga karena kurang dari 1, kalau harga turun, jumlah yang diminta memang naik, tapi kenaikan jumlah yang dimintanya secara relatif tidak sebesar lagi dibandingkan dengan penurunan harga. Sehingga bayangkan ini, harganya turun, jumlah yang dimintanya naik, tapi naiknya cuma sedikit relatif dibandingkan harga. Berarti penerimaannya akan turun. Sehingga di daerah yang hijau sini, penerimaannya turun. Sehingga kalau digabungkan, kita mendapatkan sebuah kurva penerimaan semacam ini. Di daerah 0 sampai Ki bintang ini, penerimaannya naik karena daerah elastis. Karena kalau harga turun, jumlah yang dimintanya naik dengan persentase yang lebih besar. Kemudian di daerah yang sini, dia akan terjadi sebaliknya. Kalau harganya turun, jumlah yang diminta naik, tapi naiknya tidak sebesar penurunan harga, sehingga penerimaannya akan turun. Nah, sehingga terjadilah sebuah titik maksimum pada pergantian antara elastis dengan inelastis. Titik maksimumnya di sini yaitu tepat pada titik tengah antara A dan C ini, di sini. Itu hubungan antara elastisitas permintaan dan penerimaan. Di sini juga ditulis kalau elastisnya lebih dari 1, penerimaannya naik, elastisnya kurang dari 1, penerimaannya turun, elastisnya tepat sama dengan 1, mencapai titik maksimum atau tidak ada perubahan. Di sini tidak naik, tidak turun, berarti elastisitas penerimaan totalnya tetap sebesar TR ini. Metode pengukuran elastisitas yang baru saja kita bicarakan namanya midpoint. Metode midpoint itu cocok kalau perubahannya itu relatif besar. Dari misalnya titik A ke titik B itu jaraknya kelihatan besar. Tapi kalau perubahannya kecil, antara A dan B itu berdekatan, maka akan lebih praktis kalau menggunakan cara yang lain, yaitu ini perubahan Q-nya tidak perlu dibagi dengan rata-rata, tapi cukup dibagi dengan Q awalnya, Q mula-mulanya, Q sebelum, karena toh sebelum dan sesudah itu bedanya tidak terlalu besar, jadi cukup pakai sebelum saja. Demikian juga P-nya, pembaginya juga begitu. Nah, kalau kemudian perubahan itu dikasih simbol delta, lalu ini kemudian dikalikan, maka jadilah ini. Lalu kalau delta P dan QD1-nya ditukar tempatnya, jadilah ini. Kemudian ingat dalam matematika ini ada delta QD dibagi delta P itu merupakan sebuah slope dari permintaan. Perubahan Q dibagi perubahan P adalah slope dari sebuah kurva permintaan linier tadi.
Maka bisa disingkat bahwa kalau ada perubahannya itu kecil, maka bisa mungkin rumus ini, slope dari kurva permintaan dikalikan P1 dibagi QD1. Ya, P awal dibandingkan QD awal. Tidak perlu rata-rata. Nah, misalnya kita punya persamaan permintaan QD sama dengan 40 dikurangi 2P. Kalau P-nya naik dari 2 ke 3, maka Q-nya akan, kalau P-nya 2, Q-nya jadi 36. Kalau Q-nya dimasukkan sini 3, P-nya dimasukkan sini 3, maka Q-nya adalah 34. Sehingga elastisnya bisa dihitung, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Ini perubahan Q-nya adalah min 2, kan turun ini dari 36 ke 34 berarti min 2, negatif 2. Harganya naik 1, maka positif 1. Kemudian harga mula-mulanya 2 ini, kuantitas mula-mulanya 36, dikalikan dapatlah angka min 0,11. Jadi ingat ini min 2 dibagi 1 ini slope. Ini adalah delta QD dibagi delta P, slope. Cocok dengan persamaan permintaan ini. Min 2, ini juga min 2 bagi 1 adalah min 2. Jadi slope-nya adalah min 2. Kemudian seandainya sekarang perubahannya bukan hanya kecil, tapi kecil sekali, dari A ke B, A dan ke B-nya itu hampir berhimpit, ya, hampir berhimpit, perubahannya kecil sekali sehingga hampir mendekati nol perubahannya, maka yang kita cari itu adalah elastisitas bukan dari titik A ke titik B, tapi elastisitas di sebuah titik saja, karena terlalu kecilnya sehingga menjadi elastisitas sebuah titik. Nah, kalau itu sebuah titik, dalam matematika perubahan dalam sebuah variabel semacam ini bisa diwakili tidak hanya dengan delta, tapi menjadi sebuah derivatif. Ya, derivatif QD terhadap P dikalikan P dibagi QD. Jadi merupakan sebuah derivatif. Bukan lagi perubahan yang besar semacam ini, tapi sebuah derivatif. Nah, ingat derivatif Q terhadap P itu juga merupakan slope. Misalnya, contohnya, kalau kita punya kurva persamaan kurva permintaan QD sampai 80 kurangi 6P, slope-nya adalah min 6. Jadi kalau kita mau hitung, pertama kita masukkan slope-nya min 6, langsung min 6. Kemudian yang kita cari kemudian hanya, kita tidak perlu cari perubahan, karena yang dicari sebuah titik, elastisitas di sebuah titik. Tinggal berapa P-nya, berapa Q-nya. Misalnya kalau Q-nya 10, di sini 10, sini 10, maka Q-nya adalah 20, berarti 10, sini 20. Maka elastisitasnya pada titik itu, bukan dari titik ke titik ya, seperti ini bukan, tapi di titik itu adalah min 3. Itu elastisitas titik. Sekarang kita ingin melihat hubungan antara kemiringan kurva dan elastisitas permintaan, atau seringkali disebut juga elastisitas harga dari permintaan. Nah, langsung kita lihat grafiknya ini. Ada dua grafik atau kurva permintaan ini, yang DA dan DB. Keduanya sama-sama memiliki perpotongan dengan sumbu horizontal di 40. Bedanya adalah perpotongannya dengan sumbu vertikal, yang satu itu di 40, satunya di 20. Sehingga yang satu itu lebih datar, sedangkan yang satunya menjadi lebih tegak. Kalau kemudian kita cari elastisitasnya di misalnya pada harga 12, jadi harganya sama 12, untuk kurva permintaan yang lebih datar, itu kalau kita hitung dengan cara yang tadi, kita akan dapatkan elastisitasnya itu adalah negatif 1,5. Sedangkan yang lebih tegak, elastisitasnya itu negatif 0,43. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari perbandingan ini bahwa untuk kurva permintaan yang memotong sumbu horizontal di titik yang sama, maka kurva yang tegak ini, kurva yang lebih tegak itu yang DA ini akan memiliki elastisitas yang lebih kecil. Elastisitasnya lebih kecil, dan yang lebih datar elastisitasnya lebih besar. Kalau kemudian kita hubungkan dengan slope dari permintaan, ingat bahwa kurva persamaan permintaannya itu dalam QD sama dengan 40 dikurangi 2P misalnya, tapi sumbunya dibalik menjadi di
P-nya di vertikal, sehingga kalau kurvanya ini semakin tegak, ini lihat kurvanya semakin tegak yang DA, ini slope-nya semakin kecil, justru kebalikannya yang semakin datar, slope-nya yang semakin besar. Sehingga di sini kesimpulannya kalau kurva permintaan makin tegak dan slope-nya itu makin kecil, maka elastisitasnya makin kecil. Yang makin datar itu justru slope-nya makin besar, sehingga elastisitasnya makin besar. Itu kesimpulannya. Ingat, tapi ya ini berlaku untuk yang kurva permintaan yang memiliki perpotongan yang sama di sumbu horizontal, yaitu di sumbu Q, sumbu kuantitas. Tetapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, maksudnya adalah dua kurva permintaan itu memotong sumbu vertikal atau sumbu harga di titik yang sama, maka kesimpulan tadi tidak berlaku. Perhatikan bahwa ini pada harga yang sama, elastisitasnya di dua titik ini, titik A, titik B, elastisitasnya sama. Jadi kemiringan kurva ini tidak ada hubungannya dengan elastisitas. Slope-nya tidak ada hubungan dengan elastisitas karena pada harga yang sama, dua kurva ini memiliki elastisitas yang sama. Yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta itu tidak hanya harga. Kalau tadi kita sudah membicarakan bagaimana pengaruh harga ke jumlah barang yang diminta, sekarang kita lihat faktor yang lain. Dalam hal ini adalah pendapatan. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana elastisitas pendapatan dari permintaan, rumusnya pada dasarnya sama, cara menghitungnya sama, hanya saja variabel harganya sekarang diganti dengan pendapatan, itu saja. Ini kalau midpoint, metode midpointnya semacam ini, kalau elastisitas titik semacam ini, hanya diganti pendapatan. Lalu nanti kalau misalnya barang normal, berarti elastisitas pendapatan dari permintaannya itu adalah positif atau lebih besar dari 0. Artinya kalau pendapatannya naik, jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, kalau barang inferior, kalau pendapatannya naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Sehingga elastisitas pendapatan dari permintaan itu akan kurang dari 0. Cara penghitungan yang sama juga bisa diterapkan pada faktor yang lain lagi. Misalnya ini harga barang terkait. Harga barang lain yang terkait dengan produk yang kita bicarakan. Misalnya kalau itu harga yang kita bicarakan kopi, harga barang lainnya mungkin harga gula. Ya, cara penghitungnya sama, cuma P yang tadi diganti dengan harga barang lain. Ini midpoint, ini titik. Kemudian kita kalau yang kita analisis itu adalah barang komplement, berarti kita bisa perkirakan bahwa elastisitasnya nanti akan kurang dari 0. Artinya kalau harga barang lain itu naik, maka karena barang itu barang komplement, maka jumlah barang yang diminta yang kita bicarakan itu akan turun. Kalau misalnya harga gula naik, maka kalau diasumsikan gula itu melengkapi kopi, maka jumlah kopi yang diminta akan turun. Sebaliknya kalau barangnya barang substitusi, artinya misalnya kalau kita kopi dilawankan dengan teh misalnya, kalau diasumsikan bahwa orang kalau minum kopi tidak minum teh, kopi menggantikan teh dan sebaliknya, maka kalau harga teh naik, jumlah kopi yang diminta akan naik juga, hubungannya menjadi positif. Ada banyak faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari permintaan. Dari banyak faktor itu ditampilkan di sini beberapa yang penting. Pertama, yang penting, bahkan mungkin yang paling penting adalah ketersediaan barang substitusi. Artinya, kalau sebuah barang itu penggantinya banyak, tersedia melimpah, orang akan dengan mudahnya pindah ke barang lain. Sehingga elastisitas harga dari permintaannya tinggi. Kemudian
Yang lain lagi, faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari permintaan adalah rentang waktu. Semakin rentang waktunya semakin panjang, itu semakin memungkinkan orang untuk mencari pengganti. Kalau waktunya semakin panjang, dengan demikian akan menyebabkan elastisitasnya semakin tinggi. Kalau masih waktunya singkat, sulit orang mencari penggantinya, sehingga elastisitasnya rendah. Kemudian yang ketiga, yang penting juga adalah cakupan barang. Cakupan barang yang kita bicarakan dalam penghitungan elastisitas itu. Semakin besar cakupan barangnya, itu semakin kecil elastisitasnya, semakin sulit penggantinya. Misalnya kalau kita bicarakan tadi kopi itu yang kita bicarakan sangat spesifik, misalnya kopi satu merek. Misalnya, kalau harga kopi naik, mungkin orang akan bisa pindah ke merek yang lain. Tapi kalau yang kita bicarakan kopi secara umum, kalau harga kopi itu naik, orang akan sulit mencari pengganti kopi. Artinya ya ada mungkin pindah ke teh, pindah ke minuman yang lain, tapi kemampuannya menggantikan tidak seperti kopi merek A menggantikan kopi merek B. Atau lebih sulit lagi kalau kita bicarakan misalnya minuman yang lebih umum lagi, cakupannya lebih luas lagi, misalnya air. Apa yang bisa menggantikan air? Air secara cakupannya terlalu luas sehingga elastisitasnya menjadi rendah. Kemudian hal lain juga yang dibicarakan di sini adalah antara kebutuhan pokok dan barang mewah. Kalau barang itu kebutuhan pokok, orang tidak dapat dengan mudah mencari penggantinya karena sudah merupakan hal yang pokok bagi dia, sulit diganti. Kalau harga beras naik, misalnya orang memang mungkin akan menurunkan jumlah beras yang dibeli, yang diminta, tapi tidak terlalu banyak kalau memang itu kebutuhan pokok bagi dia. Tapi kalau barang mewah, itu elastisitasnya menjadi lebih tinggi karena kalau bagi orang itu sebuah barang misalnya wisata ke Bali itu bagi dia barang mewah, orang akan dapat dengan segera mengubah perilakunya, mengubah jumlah barang yang diminta, mengubah permintaan ke Balinya kalau biaya atau harga ke Balinya itu menjadi lebih tinggi. Konsep elastisitas juga bisa diterapkan untuk penawaran. Yang membedakan terutama hanya sekarang yang dibicarakan bukan lagi jumlah yang diminta tapi jumlah yang ditawarkan, sehingga variabelnya diganti. Itu saja. Hal yang lain yang membedakan adalah elastisitasnya tidak lagi negatif tapi positif karena sesuai dengan hukum penawaran. Hal-hal yang lain pada dasarnya sama. Hal lain yang membedakan dengan elastisitas permintaan di sini adalah bahwa kita lihat di sini pada kurva penawaran yang sama, berarti slope-nya sama, itu kalau dia memotong di sumbu harga yang positif, memotong sumbu harga yang positif misalnya 2 ini, kita lihat di sini pada titik yang berbeda, ini titiknya berbeda, ini elastisitasnya berbeda. Dan kalau kita bergerak dari kiri ke kanan ini, di sini elastisitasnya 2, di sini 1,5, berarti menurun nih, elastisitasnya semakin lama semakin kecil di sini. Semakin lama akan semakin mendekati 1. Ya, tapi selalu elastis dia, selalu elastis. Tapi makin lama makin mendekati 1. Lalu kalau yang terjadi adalah dia memotong sumbu kuantitas di sini, di kuantitas yang positif ini, kita perhatikan di sini ada titik berbeda, harganya berarti berbeda. Kalau kemudian kita lihat elastisitasnya, di sini 0,3, 0,6, berarti kalau kita berat dari kiri ke kanan, dia akan meningkat terus elastisitasnya. Tapi dia selalu inelastis, ini kurang dari 1 terus, kurang dari 1. Makin ke kanan, makin akan mendekati 1. Lalu, kalau dia memotong dari sumbu 0, dari titik 0, maka elastisitasnya pasti sama dengan 1. Mau dia slope-nya kemanapun, berapapun, elastisitasnya pasti sama dengan 1, entah di titik manapun. Ini. Di sini 1, di sini 1, di titik yang lain juga sama dengan 1. Ini konsepnya pada dasarnya sama dengan permintaan, maka tidak dijelaskan lebih jauh.
Sekarang kita lihat ini hubungan antara kemiringan kurva dan elastisitas harga dari penawaran atau elastisitas penawaran. Ini ada dua kurva penawaran. Dia memotong sumbu kuantitas dinilai yang negatif sama. Bedanya yang satu lebih tegak, satunya lebih datar. Yang lebih tegak ini slope-nya 1,25, yang lebih datar slope-nya 2,5. Slope-nya lebih besar karena ini dibalik ya, bukan penawaran tapi inverse dari penawaran karena harganya di sumbu vertikal. Nah, kalau kita cari elastisitas di tingkat harga yang sama, kita lihat di sini ini elastisitasnya 6, di sini 1,7. Berarti semakin datar atau slope-nya semakin besar, itu akan menyebabkan elastisitasnya semakin kecil. Itu terjadi kalau kedua kurva itu memotong sumbu horizontal di nilai negatif yang sama, semacam ini. Sekarang kita lihat, ini ada dua kurva penawaran lagi, tapi sekarang dia memotong sumbu harga di nilai yang sama. Ya, yang satu lebih tegak, satunya lebih datar. Pada harga yang sama, kita lihat di sini, dua-duanya akan memiliki elastisitas yang sama. Ya, jadi sekaligus itu kesimpulannya. Slope-nya beda, tapi karena sama-sama memotong sumbu harga di angka yang sama, maka elastisitasnya sama ini meskipun kurvanya berbeda. Asal pada harga yang sama, elastisitasnya sama. Berikutnya, ini beda lagi. Ada dua kurva penawaran. Dia sama-sama memotong di kurva di sumbu kuantitas di titik positif yang sama di sini. Bedanya adalah yang satu lebih tegak, satunya lebih datar. Kita lihat di sini pada harga yang sama di kurva yang lebih tegak itu elastisitasnya 0,5, yang lebih datar 0,67. Jadi semakin datar elastisitasnya semakin besar. Atau slope-nya semakin besar, elastisitasnya juga semakin besar. Itu terjadi kalau dua kurva ini memotong sumbu kuantitas di nilai positif yang sama. Ini beda lagi. Dua kurva, sekarang keduanya memotong sumbu harga di nilai negatif yang sama, negatif 10. Pada harga yang sama, ini elastisasinya di sini 0,67, di sini 0,67. Jadi kemiringan tidak ada pengaruhnya ke elastisitas. Pada harga yang sama, kurvanya berbeda, tapi elastisitasnya sama-sama 0,67. Itu kalau kurva-kurva tersebut memotong sumbu harga di nilai negatif yang sama. Sekarang kita lihat faktor-faktor penting. Faktornya sebenarnya banyak, kita lihat yang penting saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari penawaran. Salah satu yang penting adalah rentang waktu, seperti juga permintaan tadi. Semakin panjang rentang waktunya, semakin terbuka kemungkinan bagi produsen untuk menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau misalnya produknya itu adalah produk pertanian padi misalnya, kalau terjadi perubahan harga dalam waktu singkat, tidak bisa kemudian jumlah padinya ditambah atau dikurangi. Perlu rentang waktu yang lebih panjang. Semakin panjang waktunya, semakin mungkin petani itu menyesuaikan jumlah padi yang ditanam, sehingga menyesuaikan jumlah produksinya. Kemudian kelangkaan input. Kalau inputnya langka, maka menjadi sulit menyesuaikan jumlah outputnya, sehingga elastisitasnya menjadi rendah. Kalau misalnya tenaga kerjanya sulit dicari, karena tenaga kerjanya misalnya harus mengalami lockdown karena ada pandemi, maka kalau ada misalnya harga barangnya naik, si penjual tidak dapat dengan mudah menaikkan jumlah outputnya karena menyesuaikan produksi berdasarkan jumlah input yang terbatas tadi menjadi sulit dilakukan. Lalu contoh yang lain yang penting juga adalah proporsi penggunaan kapasitas produksi. Maksudnya
ada usaha tertentu yang kapasitas produknya sudah digunakan secara maksimal, sudah penuh. Mungkin ada juga yang kapasitasnya misalnya 1000 unit per hari, baru terpakai 5,5-nya. Semakin tinggi kapasitas produksi yang sudah terpakai, semakin sulit dia menyesuaikan jumlah output, sehingga elastisitasnya menjadi rendah, elastisitas harga dari penawarannya menjadi rendah. Sebaliknya, kalau kapasitasnya baru terpakai sebagian kecil saja, lebih mudah dia menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu hal lain yang penting juga yang dibicarakan di sini adalah jenis produknya. Secara umum biasanya, meskipun tidak selalu ya, biasanya produk-produk pertanian itu memiliki elastisitas penawaran yang lebih rendah dibandingkan produk manufaktur. Kita lihat sebuah contoh misalnya contoh yang agak ekstrim, misalnya pertaniannya hubungannya dengan kayu jati. Kalau harga kayu jati naik, orang-orang yang memiliki usaha memproduksi kayu jati tidak dapat dengan segera mengubah jumlah outputnya, karena tanaman kayu jati itu untuk dapat dipanen perlu waktu puluhan tahun, sehingga 1 tahun 2 tahun tidak akan banyak berdampak pada jumlah kayu yang ditawarkan. Berbeda dengan misalnya produk manufaktur, misalnya masker kesehatan. Kalau kalau misalnya harga mengalami kenaikan, produsennya dapat dengan segera menaikkan jumlah maskernya, karena lebih mudah bagi dia untuk menyesuaikan tenaga kerjanya, menyesuaikan inputnya, menyesuaikan mesinnya untuk menaikkan jumlah barang yang ditawarkan. Evaluasi pemahaman ini, latihan ini, pada dasarnya jawabannya sudah ada semua di dalam urean slide-slide sebelumnya tadi, sehingga tidak akan dijelaskan lebih jauh, karena tinggal menggunakan rumus, mencari contoh-contoh tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya.